saya Asmar Gozali Nasution dengan NIM 200510165. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman SHMH selaku dosen pengampuh mata kuliah Haki, di mana pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester pada mata kuliah Haki. Yang pertama, ciptaan tidak dapat didaftarkan jika ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan tidak orisinal, ciptaan tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata, dan hak cipta logo juga tidak bisa didaftarkan hak ciptanya. Dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 65. Mengenai solusinya, dengan menerapkan antisipasi adanya pihak lain yang menggunakan tanpa izin, antisipasi timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta. Nomor 2. Cara menghargai kekayaan intelektual di era digital yakni mencantumkan kredit pencipta karya, meminta izin pada pemilik hak cipta, hindari mengubah isi karya orang lain, dan bagikanlah hasil bila mendapatkan keuntungan dari karya orang lain. Dan mengakui dan menghormati kemampuan kreativitas orang lain dalam berkarya, mengucapkan kata-kata yang benar, berupa pujian dan memotivasi, tidak mencaci ataupun mengejek, bila ada yang kurang bagus dan biasa saja. Yang nomor 3. Sumber daya genetik adalah wujud keanekaragaman hayati yang berupa bahan genetik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat. Ekspresi budaya tradisional merupakan cara hidup bangsa Indonesia yang mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai, pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan kepada anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Kekayaan hayati alam diselundupkan dengan alasan riset ilmiah disebabkan oleh terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, dan seharusnya bagi orang yang memanfaatkan hal tersebut dapat menyadari kesalahannya dan ada hukum yang ditetapkan di Indonesia jika melanggar hak seperti itu. Yang nomor 4, hak merek adalah hak eksklusif. Suatu nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk ataupun jasa. Hak merek ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Sementara hak paten memberikan pengakuan kepada penemu atas temuannya yang dapat diterapkan dalam industri. Sementara hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang hak cipta diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian yang nomor 5. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian yang nomor 6, objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Hal tersebut mengakibatkan dalam membahas kekayaan intelektual tentu saja sangat berkaitan erat dengan bisnis, sehingga perlindungan secara hukum mutlak diperlakukan. Dalam konteks hukum internasional, sebagai konsekuensi dari keanggotaan World Trade Organization atau WTO, Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan standar Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights atau TRIPS. Persetujuan mengenai aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari dokumen GATT atau WTO, ruang lingkup haki yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional sebagai berikut. Yang pertama, hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta. Yang kedua, merek. Yang ketiga, indikasi geografis. Yang keempat, rancangan industri. Yang kelima, paten. Dan yang keenam, desain layout dari lingkar elektronik terpadu. Yang ketujuh, perlindungan terhadap rahasia dagang. Yang kedelapan, pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi. Demikianlah pemaparan jawaban hasil ujian akhir semester pada mata kuliah Haki. Saya Asmar Gozali Nasution mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.